Ada apa Kisanak? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah kebiasaan dia membuat kaget orang. Oh. Iya, Pak. Maaf, kebiasaan di rumah. Sepertinya aku pernah melihat Andika di depan gardu jalan tadi. Saudaranya Paing, Dok. Oh ya? Kenapa Kang Paing tidak dibangunkan, Pak? Kang? Kang Paing? Ada saudara Kakang datang ke sini. Aku jadi terikat sama Minten. Alah, semilik kita. Ayo bangun, Kang. Saudara? Aku tidak punya saudara. Saudara siapa? Lampir. Anak buah Mak Lampir menebar petaka di sini. Katakan, apakah aku perlu membuka tutup tabir di sini? Sidi Sandi. Seekor kerbau ditusuk tali temali. Hendak dibawa pergi tuannya. Iya. Kang? Kang Paing mau kemana? Kang? Kang Paing mau kemana? Aku batalkan pernikahan kita. Maafkan Farida. Aku harus ikut tuanku. Tuan? Kau tidak akan mengerti. Permisi. Kang? Lepaskan. Kang? Pak? Pak? Aneh. Bukan Farida yang dibawa. Tapi calon suaminya. Aku betul-betul tidak mengerti. Siapa nama aslimu? Bajul Putih. Kau pernah bertemu denganku? Pernah. Kami 5 bersaudara pernah bertempur dengan Andika. Dan kami kalah dihajar pusaka Andika hingga luka parah. Kenapa gadis-gadis yang bernama Farida atau yang mirip dengan nama itu dibunuh di sungai? Dan atas perintah siapa? Kakang Bajul Segara. Kenapa? Guru besar Mak Lampir menawan seorang gadis bernama Farida. Sekarang gadis itu hilang karena ada yang menculiknya. Mak Lampir memerintahkan kami untuk mencarinya. Maka Kakang Bajul Segara memerintahkan kami untuk membunuh semua gadis yang bernama Farida. Kejam. Mengapa orang yang tidak berdosa yang menjadi korban? Sekarang sudah jelas, Bara. Farida tidak lagi di tangan Mak Lampir. Bangsa jin jangan begitu saja dipercaya, Sir. Kita harus ketemu dengan Mak Lampir. Dan berusaha menghentikan perintah Bajul Segara untuk membunuh gadis-gadis yang bernama Farida. Bawa kami ke tempat Mak Lampir atau Bajul Segara. Tapi Pangeran... Tidak ada tapi. Cepat! Kemana Bajul Putih? Kenapa sampai sekarang belum juga datang? Tidak tahu, Kakang. Mungkin ada halangan menuju kemari. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Aku khawatir terjadi apa-apa pada Bajul Putih. Mak Lampir, yang telah lama terpuruk akibat kekalahan sebelumnya, kini kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih mencekam. Dengan ritual puja saji, ia menyerap energi dari darah bayi tak berdosa, mengembalikan kekuatan hitamnya yang sempat memudar.
Ritual tersebut tidak hanya membangkitkan kekuatannya, tetapi juga menebar ketakutan di seluruh desa. Bayi-bayi yang baru lahir menjadi incaran, dan jeritan para ibu yang kehilangan anak mereka menggema di malam-malam penuh kengerian. Mak Lampir, dengan paso benggala yang kembali bercahaya, segera memanggil para siluman petingginya untuk menyusun rencana baru. Kali ini, ia berambisi merebut cemeti Amala Rasuli, pusaka sakti yang dimiliki oleh pendekar Sembara. Dengan pusaka itu, Mak Lampir percaya dirinya dapat menjadi tak terkalahkan dan menguasai semua alam, baik dunia manusia maupun hayangan. Tanpa menunda waktu, Mak Lampir memerintahkan pasukan siluman buaya, yang dipimpin oleh Bajul Buntung, untuk melacak dan merebut pusaka Sembara. Dengan paso benggala, lokasi Sembara mudah ditemukan, Baik, dan Guru. para siluman bergerak cepat, Apa yang menyerbu sudah kau tanpa lakukan ampun. untuk mencari Farida? Saya perintahkan semua wadia balat menyatroni gadis-gadis yang bernama Farida dan menangkap gadis manapun yang bernama Farida dengan harapan salah satunya terdapat Farida tawanan guru. Jika ternyata bukan, kami bunuh. Bagus. Lakukan terus. Aku senang. Gadis-gadis yang bernama Farida mati secara mengenaskan. Agar Kiai Ageng Prayogo menangis beratap-ratap di dalam kuburnya. Silakan. Pasu Benggala, tunjukkan di mana Bajul Putih berada. Kurang ajar. Bajul Putih tertangkap pemuda keparat itu. Aneh. Bagaimana Bajul Putih jatuh ke tangan Sembara? Tangkap Sembara, rebut senjatanya. Baik Lampir, kami akan lakukan untukmu. Kau tinggal saja di sini. Biar kami yang akan bereskan mereka. Tidak, aku akan membantu kalian. Ingat keadaanmu Lampir. Kau baru sembuh. Aku tidak ingin terulang kau kambuh lagi. Kalau kau kambuh lagi untuk yang kedua kalinya, sangat berat dan terlalu lama untuk mengembalikan kesehatanmu. Betul, Guru. Kami yang akan menghadapi Sembara. Kami pasti menang. Mohon guru tinggal saja di sini. Akan kami bawakan cemeti pusaka itu untuk guru. Baik, berangkatlah. Tapi jangan anggap enteng pemuda itu. Dia sangat berbahaya. Celaka Bara. Biasanya muka sangar seperti itu sih suka makan orang. Tenang, Sir. Bacalah ayat kursi dan doa perlindungan. Mereka bukan bangsa manusia. Bangsa memeti. Benar. Mereka sebangsa dengan Pak Aing. Serahkan paing dan pusaka di punggungmu itu padaku anak muda. Oh, kalian menginginkan pusaka ini? Berarti kalian utusan Mak Lampir. Di mana perempuan setan itu bersembunyi? Takut berhadapan denganku? Kurang ajar. Tidak patut guruku takut pada orang macam kamu. Kalau tidak takut, kenapa tidak keluar? Kenapa bersembunyi di balik punggung cecenguk busuk macam kalian? Jangan banyak mulut. Bunuh dan ambil senjata di punggungnya itu. Nonton saja. Jangan ikut-ikutan. Benci aku. Sembara, yang telah lama ditempa oleh ilmu bela diri dan pengalaman bertarungnya, berhasil menghadapi mereka. Dalam pertarungan yang sengit, Sembara melumpuhkan para siluman buaya satu persatu. Ketika kekalahan tak lagi terhindarkan, para siluman itu, yang ketakutan akan hukuman Mak Lampir, bersujud di hadapan Sembara. Mereka memohon ampun dan perlindungan, bersedia mengkhianati Mak Lampir dengan mengungkapkan lokasi persembunyiannya. Mereka tahu, jika kembali kepada Mak Lampir dengan tangan kosong, hidup mereka akan berakhir dengan cara yang lebih kejam dari apapun yang bisa dibayangkan. Melihat ketulusan mereka yang ingin beralih ke jalan putih,
sembara memutuskan untuk membawa mereka kepada Kiai Jabat, seorang ulama sakti yang dikenal mampu mengubah hati para pendosa dan menuntun mereka ke jalan kebenaran. Ia meminta Panglima Kumbang untuk mengawal para siluman buaya ke kediaman Kiai Jabat. Kurang ajar. Jahanam. Keparat. Dia bunuh Kakang Bandang Laksa. Dia bunuh 2 murid terbaikku. Bajul Denta dan Bajul Wangsa. Sembara keparat. Siapa yang berani melawanku? Ayo bangun. Loh. Sir, Tenang, Bara. Serahkan urusan ini kepadaku. Ayo, siapa yang berani? Apa lihat-lihat? Tidak, Kisanak. Ampun, kami tidak berani. Apa itu Kisanak? Panggil aku Ndoro. Ngerti? Iya, Ndoro. Kami tidak berani. Mentang-mentang saya diam saja ya. Kalian mau jadi jagoan? Mau ngelunjak? Tidak, tidak Kisanak. Loh? Ndoro, kami tidak berani, Ndoro. Untung saya tidak sempat turun tangan. Tahu? Tahu, iya, tahu, Ndoro. Tahu apa? Tahu apa? Tahu kalau Ndoro tidak sempat turun. Turun ngemplang jidatmu. Semilik ide. Sama Ndoro nunjuk-nunjuk. Ampun, Ndoro. Ampun, jangan disunat, Ndoro. Kami memang belum sunat. Biar kami sunat sendirian, Ndoro. Aduh, mati aku. Hidup ini tidak ada artinya lagi. Ampun, Ndoro. Ampun ya. mau apa kamu, Sir? Mau motong mainan. Ampun, Ndoro. Kami masih ingin hidup. Jangan diambil barang kami. Baik. Kalian saya biarkan hidup. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Ndoro? Cabut perintahmu untuk menangkapi gadis-gadis kampung yang bernama Farida. Dan tarik semua laskarmu yang hendak mencelakai bangsa kami. Itu mudah, Ndoro. Sekarang juga akan kami tarik, Ndoro. Jangan kalian membuat kejahatan kepada bangsa kami. Ingat, alam kalian beda dengan alam kami. Hiduplah penuh kebaikan dan kesejahteraan di alam kalian. Jangan ganggu alam kami. Sendiko, Ndoro Tuan. Terakhir sebelum kalian pergi, tunjukkan dulu di mana tempat malampir. Hei, katakan. Kenapa diam? Aku sunat kamu. Sini. Jangan sini. Jangan, Ndoro. Ayo ngomong. Di sana siluman buaya, Ndoro. Oh, gitu. Sini. Nunduk. Di istana siluman buaya. Ayo kita cari, Sir. Ya. Nih, buat tembak pohon. Kau bajul buntu. Aku akan memberi hukuman yang setimpal padamu. Terpaksa aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Aku harus mencari tempat persembunyian Farida. Dan menghukum si keparat bajul buntung itu. Ndoro, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Ndoro. Tolonglah, Ndoro. Tolong. Ada apa? Saya membutuhkan pertolongan, Ndoro. Pertolongan apa? Guru, Mak Lampir. Ia pasti tidak akan melepaskan saya. Karena telah membongkar rahasia tempat persembunyiannya. Ia akan membunuh saya. Lantas? Tolong, bawa saya kemana Ndoro pergi. Saya ingin menghamba pada Ndoro. Bara, dia kan dari bangsa Muhammadiyah. Benar. Kenapa, Sir? Kita ajak saja. Lumayanlah buat disuruh-suruh. Kalau kita sedang lapar, dia kita suruh cari makanan. Kau mau makan dari hasil curian? Loh, kan bukan kita yang nyuri, Bara. Tapi dosanya sama saja, Sir. Beda. Selamat datang, Panglima Kumbang. Hormat. Perkenalkan, ini sahabatku Panglima Kumbang. Jika kau takut kepada Mak Lampir, pergilah bersamanya ke tempat guruku. Di sana kau bisa belajar ilmu kebenaran. Apakah Ndoro keberatan saya ikuti? Bukan keberatan, tapi aku memilih yang terbaik untukmu dan juga untukku.
Mungkin ini gua iblis yang dimaksud Bajul itu, Bara. Mungkin. Kamu tunggu di sini, biar aku yang lihat sendiri di dalam. Jangan sembrono, Sir. Malampir bukan orang bodoh. Jika gua iblis ini tempat dia melakukan upacara tumbal sesaji untuk menyembuhkan luka parahnya, kita harus hati-hati. Sebab dia pasti akan membuat kita celaka sebelum kita sampai ke mulut goa. Lihat daun-daun kering itu. Dalam perasaanku seperti tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Ini kan hutan. Masya Allah, bagaimana seandainya aku yang menginjak daun kering itu? Karena itu jangan gegabah. Berarti malampir ada di dalam. Jangan sekali-kali kau masuk sebelum aku panggil. Sir! Cepat, Sir! Tidak apa-apa. Bagaimana kalau ada ledakan lagi? Tidak ada, sudah habis. Percayalah. Penakut. Wow. Oh, semilik itu. Ada orang mau nubruk, dibiarkan saja. Salahmu sendiri kenapa memejamkan mata segala? Takut. Siapa takut? Sudah kabur, Sir. Takut sama saya. Awas kau sembara. Mau lari kemana kau? Di sini kalian pasti mampus, Kumbang. Dan kau Bajul Buntung. Kau telah mengkhianati aku. Kau pun harus menerima hukuman yang setimpal. Maut. Ampun, Guru. Ampun. Aku ingin hidup. Bajul Buntung, ingat, kau telah bertobat. Tak pantas kau menyembah hamba setan seperti dia. Kau Kumbang harimau keparat. Sekarang aku tidak perlu berbelas kasihan lagi. Kau wanita iblis lampir. Kau tidak pernah punya belas kasihan. Aku tidak perlu takut kepadamu. Kau bukan Tuhan yang perlu aku takuti. Jangan sebut-sebut Tuhan di hadapanku. Allahu Akbar. Kau tidak akan bisa membunuh aku jika Allah tidak menentukan aku mati. Dan kau bukan malaikatul maut. Akan aku buktikan. Namun, perjalanan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Di tengah perjalanan menuju Kiai Jabat, Mak Lampir, yang telah mengetahui pengkhianatan anak buahnya, menghadang mereka dengan amarah yang membara. Dalam kilatan petir yang menyala di malam gelap, Mak Lampir melesatkan serangan ilmu hitam yang mematikan. Panglima Kumbang dan para siluman buaya mencoba melawan, namun kekuatan mereka tak sebanding dengan Mak Lampir. Mereka ditangkap dan diseret kembali ke sarang kegelapan, di mana Mak Lampir berniat memberikan hukuman yang lebih buruk dari kematian. Namun, bala bantuan tiba tepat waktu. Kiai Jabat dan Nyai Bidara, dengan ilmu putih mereka, menghadang langkah Mak Lampir. Pertarungan besar pun pecah. Kilatan cahaya putih dari serangan Kiai Jabat dan Nyai Bidara melawan energi hitam dari Mak Lampir menerangi malam yang mencekam. Meski Mak Lampir telah kembali kuat, kekuatannya belum sepenuhnya pulih, sehingga ia terpaksa melarikan diri dengan membawa dendam yang lebih besar. Kemenangan ini sementara, karena Mak Lampir tak pernah menyerah untuk menaklukkan siapapun yang melawannya. Di sini ajalmu, Lampir. Cepat kirim dia ke neraka, Kakang. Allahu Akbar. Kurang ajar.
dia kabur, Bidara? Dia berusaha menghindari ajian sapu jagat, Kakang. Siapakah yang kau bawa itu, Panglima? Sepertinya dia bukan sejenis denganmu, tapi dari jenis buaya. Benar, Guru. Apakah sembara lagi yang mengirimnya? Benar. Siapa namamu? Bajul Buntung, Kiai. Mohon guru menerima saya sebagai murid. Sebab kalau tidak, saya bisa dibunuh oleh Mak Lampir. Tentu saja, Kakang. Amal kebaikan kepada semua makhluk. Tunggu pembalasanku, Jabat. Kau pasti akan mati di tanganku, Bidara. Sembara, istirahat dulu. Kakiku sudah mau putus nih. Aku masih penasaran, Sir. Belum bisa menangkap Mak Lampir. Penasaran ya penasaran, tapi kamu harus lihat dulu kakiku. Kamu lelah? Lapar. Dari pintu gua tadi kan aku belum makan apa-apa. Loh, jambu di hutan dan pisang 3 sisir di pinggir sungai itu apa? Maksudku makan nasi. Kita nyari warung dulu yuk. Ya, kita cari sambil jalan. Asik. Benarkah dia, Paman? Tidak salah lagi. Lihat pusaka di punggungnya. Itu yang dimaksud oleh Kiai Maktub dan Dukun Waru itu. Jadi bagaimana? Kanjeng tunggu di rumah berkedadapan. Pemuda itu biar saya yang tangani. Boleh saya duduk di sini, Kisana? Silakan. Bapak sih, kalau mau duduk saja, nggak usah minta izin. Jadi keselak nih. Oh, maaf. Maaf. Sir, jangan begitu. Sopanlah sedikit. Maafkan teman saya, Pak. Tidak apa-apa. Memang saya yang salah. Maaf kalau saya keliru. Apakah Andika yang bernama Sembara? Benar. Murid Kiai Jabat? Ya. Bapak siapa? Perkenalkan, saya Demang Mangun. Bongkok! 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 Barat, kemana dia? Bagaimana perkembangan terakhir? Sangat memprihatinkan. Korban jatuh lagi, Kanjeng. Kali ini seorang gadis bernama Warsiti. Mati secara mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang, Kanjeng. Sembara, perkenalkan. Ini Kanjeng Tumenggung Darmo Sugondo. Dan kami semua abdi dalamnya. Guru. Barat, dari mana saja kau? Mencari rempah-rempah obat, Guru. Sediakan aku tempat pemujaan. Cepat. Baik, Guru. Manusia harimau? Benar. Dia sudah menelan korban banyak. Yang terakhir seorang gadis yang bernama... Siapa tadi? Warsiti, Kanjeng. Iya, Warsiti. Ada yang pernah melihat seorang lelaki berkepala harimau. Sudah kukerahkan semua prajurit dan rakyat untuk menangkapnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Entah menghilang kemana. Di sisi lain, desa lain yang jauh dari lokasi itu sedang dilanda teror yang tak kalah mengerikan. Sosok manusia berkepala harimau muncul di malam hari, menghisap darah korban-korbannya hingga tak bersisa. Anak-anak, wanita, hingga para lelaki desa ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuh tercabik-cabik, darah terkuras, dan wajah mereka penuh ketakutan.
Suasana desa berubah menjadi kelam, penuh isak tangis dan ketakutan. Penduduk tak lagi berani keluar rumah, bahkan saat siang hari. Demang desa yang putus asa akhirnya mendatangi Kiai Jabat, memohon petunjuk untuk menghentikan teror tersebut. Sang Kiai menyarankan agar Demang menemui Sembara, seorang pendekar yang dikenal memiliki keberanian dan kemampuan luar biasa untuk menghadapi ancaman gaib. Demang pun bergegas mencari Sembara. Ia menceritakan awal mula teror tersebut, bagaimana manusia berkepala harimau itu muncul tiba-tiba dan menghancurkan desa mereka. Demang juga mengungkapkan bahwa beberapa penduduk percaya makhluk itu bukan sekadar siluman, melainkan seseorang yang dikutuk akibat ilmu hitam. Kini, Sembara harus memutuskan, apakah ia akan fokus menghentikan teror mak lampir yang masih menjadi ancaman besar, ataukah ia harus melindungi desa dari ancaman baru ini? Dengan dua bahaya besar yang mengancam dari arah berbeda, Sembara dihadapkan pada ujian yang tidak hanya menguji keberaniannya, tetapi juga keyakinannya akan jalan kebenaran. Di tengah keraguan dan bahaya yang terus mengintai, mampukah Sembara membawa kedamaian bagi semua yang membutuhkan? Atau, apakah perjuangannya akan berakhir dengan pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Korban satu persatu berjatuhan. Barangkali sekarang telah berjumlah 80 orang. Sudah Kanjeng upayakan untuk menangkapnya? Hampir setiap hari aku kerahkan rakyat dan prajurit untuk mencari makhluk manusia berkepala harimau itu. Tidak satu rumah pun yang lolos tanpa digeledah. Semua wilayah diperiksa, tapi tetap saja tidak ada. Barangkali itu memang makhluk siluman. Dia benar-benar menghilang. Tapi anehnya, di saat yang tak terduga, dia muncul membawa petaka. Usaha apa saja yang sudah Kanjeng lakukan, selain mengerahkan rakyat dan prajurit? Menghubungi orang-orang pandai. Yang terakhir kali kami hubungi ialah Kiai Jabat. Apa mungkin dia Mardian, Bara? Bisa jadi. Tapi itu kan baru kira-kira. Pasti, Bara. Sepertinya aku tahu siapa dia, Kanjeng. Dia adalah harimau jadi-jadian dari seorang laki-laki yang terkutuk bernama Mardian. Sir. Tenang saja, Bara. Biar aku yang tangani, ya. Siapa Mardian itu, Kisanak? Kiai Jabat tidak menyebut namaku? Maaf, tidak. Siapa nama Kisanak? Basir. Lengkapnya Raden Mas Subasir, kondang dukun segala. Pakai dukun segala? Iya. Itu nama warisan turun-temurun yang menjadi dukun segala macam penyakit. Apakah Kiai Jabat tidak pernah menceritakan tentang itu kepada Kanjeng? Tidak. Oh, berarti ada yang terlupa. Yang membuat onar itu bernama Mardian. Gampang itu, bisa diatur. Gampang? Oh, kecil. Sembara, kau hadapilah Mardian. Jika kau ada kesulitan, tanya padaku, ya. Baik. Bagus, bagus. Tolonglah Kisanak, tolonglah rakyat kami. Bisa diatur. Jangan khawatir, Kanjeng. Nanti kami akan atasi. Tapi jangan lupa, Kanjeng. Karena kami keluar tenaga banyak, makanan kami pun harus banyak dan enak. Untuk itu jangan khawatir, Kisanak. Apa yang Kisanak inginkan, katakan saja. Kami akan sediakan.